dengan bacaan itu tadi, baik orang yang sudah kenyang ataupun orang yang masih lapar, dengan kebersamaan, mau enak nggak enak kita rasakan bersama. Setiap kita itu mengucapkan bacaan itu seolah-olah bacaan itu untuk Tuhan yang dimaksud Allah niku. Jadi lak salah kaprah. Napa nggih ngoten niku carane ngomong kali pangeran niku? Kira-kira wong jelas dateng agama maaf ya masuk ke agama lagi. Karena tadi ngomong dikir berarti itu ada urutan dengan agama. Laisa kamislihi syai'un. Janganlah kamu membayangkan rupa apalagi bahasanya. Apalagi yang kita ucapkan itu seolah-olahnya, seolah-olah berarti belum benar, belum tentu Bu. Ini kan cuma seolah-olah. Kebenaran kan nggak seperti itu. Terus tanglet wau, terus budi carane ngoten nggih. Persamaan kalau di Islam itu zikirnya caranya begini, kalau Jawa. Ya, kalau di Jawa. Ya, kalau di Jawa niku metode untuk semedi diawali dari heneng. Apa heneng? Berdiam diri. Nah, yang kedua harus hening. Apa hening? Kita harus mensucikan pikiran dan hati. Setelah begitu, rasakan keluar masuk napas. Apakah bukan karena ini kita hidup itu? Berarti akan menuntun pikiran kita itu bening atau wening. Berarti ya itulah Tuhan. Itu tadi dikru. Ini malah. Jadi pembicaraan dengan Tuhan itu ya kembali itu tadi. Berarti kalau zikir dengan Tuhan berarti mencukupi kebutuhan kita yang mana? Ya di dalam pikir dan di dalam perasaan. Dan ya supaya apa? Ya supaya kita niku ikhlas urip niku wau. Makanya ngangge niki kita. Dan suaranya masuk. Asal ada lagi lanjut. Ini mungkin masih jadi sedikit pertanyaan terakhir mungkin ya soalnya durasi ini mau habis. Kalau Surya Alam masih ada dilanjut gak apa-apa. Nah, mungkin ini Pak ingin sedikit ingin mengulas tentang kan tadi pas ditanyakan tentang sembahyang. Yang pertama itu sembahyang kita Mbah itu mengatakan mengadakan bacaan gitu kan Mbah. Nah bacaan itu kan kita mungkin persepsi orang lain yang tidak tahu seolah-olah mengasih makan setan dan lain-lain. Padahal yang saya rasakan sekarang saya bisa besar sampai saat ini itu karena memakan sembahyang itu, bukan memakan kertas begitu ya Pak, mungkin sudah mati dari dulu. Nah, yang menjadi definisi tersebut itu kan Mbah bahwasanya kita kan mencukupi kebutuhan. Nah, sedangkan yang saya tahu kebutuhan manusia itu tidak ada habisnya. Nah, untuk mengukur bahwa ini loh kebutuhan saya itu ini, bukan gengsi, bukan apa-apa. Nah, itu untuk menyadari itu apa itu, Mas? Lah iya kan sudah sering saya jawab pesan. Hidup ini untuk makan, apakah makan itu untuk hidup? Makan untuk hidup. Nah kan berarti makan untuk hidup toh. Lah kalau orang itu kepingin semuanya terpenuhi berarti hidup ini untuk makan. Lah kenapa bacaan adalah metode cara kita bersembahyang? Dengan bacaan itu tadi, baik orang yang sudah kenyang ataupun orang yang masih lapar, dengan kebersamaan, mau enak nggak enak kita rasakan bersama. Dan setelah dimakan nanti akan disaring saripati dari zat makanan itu, dia juga akan menopang keberlangsungan hidup ini loh. Berarti apa yang diinginkan dari bacaan? Ya untuk menopang keberlangsungan hidup. Nah itu namanya sembahyang.
Orang kok menahan lapar, puasa katakan semedi berhari-hari tidak makan, berarti dia tidak sembahyang. Dia itu sengaja untuk mengakhiri hidupnya. Makanya kok ada orang semedi berlarut-larut tidak makan dan lain sebagainya, apalagi dia ngomong-ngomongkan orang. Lo yang nyuruh kamu puasa berhari-hari lo siapa? Kan kamu sendiri. Makanya kalau kamu kuat itu jangan pernah sombong. Terus saya lo puasa 5 hari, terakhirnya dapat ini. Tunjukkan kalau dapat ke orang lain. Tapi kan juga sama, orang yang melakukan seperti itu akhirnya juga pepesan kosong toh. Artinya apa? Artinya hanya untuk mengelabui orang lain yang tidak pernah melakukan itu, terus akhirnya ada sesuatu supaya minta tolong orang itu. Berarti tujuannya apa? Juga untuk memenuhi kebutuhan orang yang bersemedi, berzikir dan lain sebagainya. Larinya nanti juga sama. Kalau nggak kepengin dianggap pintar, ya berarti dia itu mau belajar dukun, gitu loh. Makanya jangan heran kalau udah orang datang terus riyip-riyip, katanya ngantuk habis dikir tadi malam. Lo yang nyuruh dikir kamu siapa? Oh, kamu sendiri yang dikir kok. Diomong-omong nang wong liya ben apa? Gitu loh. Awak kok dipeloro. Jadi makanya. Jajal. Lu kalau kamu melakukan ya silakan, wong kamu mampu, kamu bisa. Ya kok usah diomong-omong nang wong. Lha kok senengane bujuki wong liya. Ketemu Nyi Roro Kidul lah. Orang di dunia ini nggak pernah ada yang ketemu Nyi Roro Kidul, karena itu juga mitos sebenarnya. Kita sendiri yang menggambarkannya, karena sebutannya Nyi berarti wanita. Karena dia ratu penguasa pantai selatan. Mosok kok Nyi Roro Kidul terus digambar ono siunge. Ya nggak mungkin, mesti gambarannya cantik. Dia menguasai laut pantai selatan dengan hartanya. Ya kalau nggak percaya kalau di sana tempatnya harta, ya bawalah jaring yang banyak. Ikan-ikan itu dijaring dijual nanti lah jadi harta. Lah mbok pikir itu waras. Gitu loh. Lah orang kok selalu mengikuti dogma dan doktrin loh. Nah itu. Jadi Jawa pun kalau nggak waras itu berarti jawal. Oh Gitu loh. Jawa itu kalau yang paham namanya jinawi. Jinawi itu ya luar ya dalam. Itu kok ndelok Jawa perkara saking udenge, saking metele, terus pakaiane saking kusute, matanya saking ngantuke. Lah dia sendiri yang jarak kok. Ya Jawa itu ya harus begini. Paling tidak berpakaian rapi. Ya kalau ngantuk tidur. Kalau lapar makan, tapi jangan berlebihan. Ya harus begitu kok. Kita tuh masih hidup di dunia. Kita lihat tetangga kita beli mobil, hati sik tertapan ya. Kok terus ngandalo dikir. Loh sampai penceng lambene ya ora iso nututi tanggane tuku mobil. Jadi kalau supaya kita bisa sama-sama gimana? Ya kita mencukupi kebutuhan hidup ini untuk menopang kebutuhan semuanya, bekerja keras. Dalam arti bekerja keras ya juga harus tahu batasan-batasannya. Gitu. Nah ini Mbah, ternyata ada titipan pertanyaan dari teman-teman di sini. Yeah. Nah kenapa tidak menyampaikan langsung nih Mbah? Malah bagaimana? karena ini katanya, apakah bisa lapar ya makan itu sama seperti sembahyang atau mempersembahkan raga kasar ke raga halus atau rasa? Nah, itu Raga halus itu nggak butuh makan, tapi raga halus itu cara makannya itu apa? Angan-angan kita sucikan dan pemikiran kita itu yakinkan. Itu untuk raga halus. Karena kita itu masih di dunia, otomatis yang kita perlu kita berikan persembahan adalah raga kasar. Gitu. Kalau raga kasar kita sudah terpenuhi, raga halus pun mengikuti akhirnya. Contohnya, kita makan garam itu kalau sesuai dengan takaran lidah kita enak. Tapi kalau sudah berlebihan, raga ini rusak, pikiran kita juga rusak. Karena apa? Kalau raga sudah rusak, sakit, pikiran kita bingung untuk mencarikan obat. Gitu loh. Jadi kita tuh harus bisa mencari ukuran yang pas pada raga kita. Kita membicarakan tentang halus. Kalau kasarnya ini nggak kita openi, dua-duanya hancur.
kita mementingkan yang halus saja. Ya, Yang kasar nggak kita pentingkan. Terus tiba-tiba hujan-hujan nggak pakai baju. Terus akhirnya masuk angin. Terus badan kita panas, kedinginan menggigil. Apa pikiranmu nggak kacau? ya. Jadi yang lebih utama itu apa? Yang lebih utama itu yang kasar kita pelihara. Itu namanya satuhu, itu artinya kita bersembahyang.